Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Public Speaking ingin membuat talk show mengenai wisata di Bangka Belitung. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan teman-teman saya nih yang ikut talk show. Yaitu ada saya sendiri, saya Muhammad Fatin sebagai penanya, dan saya juga Muhammad Kori Abdurrahman sebagai penanya, dan Nanda. Dan saya sendiri Mahandayani sebagai duta wisata dari Bangka Belitung. Oke. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara talk show kita, yaitu bersama saya Sayyid Muhammad Fatin dan teman saya. Saya sendiri Muhammad Kori Abdurrahman. Oke, baik, di sini kita akan menjelaskan berbagai wisata yang terbengkalai nih di era pandemi COVID-19. Untuk itu di sini saya dan Kori ingin memberitahukan sebuah perbincangan dengan yang terlibat sebagai influen mengenai wisata. Ya. Dengan demikian di sini kami akan menceritakan sedikit tentang wisata Bangka Belitung yang mempunyai destinasi wisata yang menarik dan juga bisa dijadikan tujuan liburan kalian setelah selesai dari pandemi ini. Tujuan kami membuat acara talk show ini adalah untuk melepas rindu kalian dengan destinasi menarik yang biasa kalian kunjungi kapanpun. Dan tidak lain dari itu juga kita ingin tahu bagaimana nih perkembangan mengenai objek wisata tersebut. Dan tentunya kita akan tersambung bersama via Zoom yang pasti untuk wisata Pulau Bangka Belitung yang menarik ini, yaitu bersama Nur Handayani sebagai duta wisata Bangka Belitung dan juga penggiat wisata daerah tersebut. Oke. Baik, kita sudah tersambung nih dengan Kananda. Halo, apa kabar Kananda? Gimana keadaan di sana nih? Halo, selamat malam. Alhamdulillah baik dan untuk cuaca di sini juga baik. Oke. Baik. Sebelumnya Kananda ini bisa perkenalkan diri dulu. Siapa sih Kananda ini dan sebagai apa sih tugasnya buat Bangka Belitung? Dan hal apa saja nih yang sudah dilakukan di pemukiman wisatanya? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Handayani, biasanya saya dipanggil Nanda. Di sini saya sebagai duta wisata Bangka Belitung yang dipilih oleh pemerintah daerah Bangka Belitung. Nah, untuk wisata yang ada di Bangka Belitung ini, yang paling terfavorit adalah pantai. Bangka Belitung itu dikenal dengan banyaknya pantai-pantai yang indah. Oke, wah, ternyata nggak salah pilih ya kita buat cari narasumber di talk show ini. Pembahasannya pasti menarik. Oh iya, untuk wisata daerah sana, mana nih yang paling menarik untuk dikunjungi kan Anda? Nah, biasanya untuk tempat wisata itu yang paling banyak dikunjungi, bahkan banyak para wisatawan dari luar negeri gitu yang berkunjung ke pantai-pantai, seperti salah satu yang paling favorit itu adalah Pantai Parai. Karena Pantai Parai itu selain dia pantai, dia juga ada langsung penginapan, terus disediakan seperti sport-sport yang bagus untuk para Instagramable gitu. Terus salah satu lagi destinasinya itu seperti pantai di Mentok, itu namanya adalah Temberan. Nah, di situ biasanya banyak orang yang berkunjung karena memang pantai itu terjaga sekali loh, tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu juga di situ juga banyak wisata-wisata yang membuat orang-orang kayak terpikat, pengen ke sana, kayak ada sesuatu yang lebih gitu poinnya. Terus juga ada yang baru-baru ini yang buatan sih, itu namanya Danau Pading, danau buatan. Itu bekas pertambangan timah yang diolah oleh masyarakat Bangka Belitung yang dijadikan destinasi yang sekarang lagi viral-viral banget di Bangka Belitung. Nah, di situ ada spot buat fotonya, ya kita naik di atas perahu, nanti kita dibawa ke tengah-tengah danau itu, terus kayak pemandangan ada bukit gitu, terus ada juga
kayak untuk sportnya sih nggak banyak, tapi kayak setiap orang yang kesana tuh kayak menikmati aja gitu pemandangan di sana. Oke. Wah, jadi nggak sabar nih, Kori, buat ke sana nih. Terus untuk Ayo pergi, dong ke Bangka. terus untuk pergi ke sana nih, kita bakal ada fasilitas buat penginapan dan lainnya. Kan biasanya ada rekomendasi-rekomendasi nih dari tour guide-nya dan lain-lain gitu. Gimana di sana, Dan? Nah, ya untuk penginapan sendiri itu yang tadi itu yang tempat paling recommended itu yang Parai tadi, karena Parai itu kan dia pokoknya kalau kalian bangun pagi-pagi itu view-nya langsung pantai gitu loh. Nah, jadi kayak pertama sih rating yang paling tertinggi buat aku kalau misalkan kalian yang mau liburan nih langsung tempat tinggal itu pertama di Parai, kedua itu di Pasir Padi. Pasir Padi itu juga kalau misalkan pagi-pagi view-nya juga langsung pantai, cuman dia memang agak itu sih ada jeda jalan gitu. Nah, terus juga untuk hotelnya banyak kok hotel-hotel yang unik gitu yang bintang 5 lah. Oke. Nah, untuk travelnya pasti ada kan? Gimana? Untuk travelnya pasti ada kan? Travel. Oh iya, ada kok, ada. Itu kita biasanya kalau ada orang dari luar yang pengen wisatawan ke daerah kita, itu biasanya ada bus pariwisatanya. Misalnya rombongan nih, dari mana misalnya dari orang Jogja mau kayak study tour atau misalnya study banding gitu ke daerah kita, itu pasti disediain bus pariwisata gitu. Nah, kan Anda di Bangka Belitung nih, coba bisa nggak gambarin ke penonton sekalian tentang Bangka Belitung itu apa yang menarik? Biasanya kan ada kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya. Oh. Bisa dijelaskan? Nah, untuk salah satu kebiasaan yang unik di Bangka Belitung ini adalah di sini ada namanya adat nganggung. Adat nganggung itu kalau gimana ya? Kalau misalnya ada kematian nih, itu bukan pesta sih, tapi cuma untuk kayak apa ya? Memperingati 7 hari orang meninggal. Kalau di daerah kalian itu ada nggak? Tahu kan? Itu 7 hari itu. Itu nganggung ke masjid bawa dulang masing-masing. Nah, terus yang jadi ciri khasnya kalau di Bangka Belitung itu dia punya dulang yang ciri khas banget loh, yang pokoknya warnanya warna pelangi, merah, kuning, hijau gitu. Emang punya ada. Nah, nama itunya kalau ciri khasnya namanya adalah dulang. Belum sajinya itu iya dulang, benar banget. Nah, terus kayak perayaan hari apa namanya kalau Lebaran Ruah di sini tuh ada adat Ruah gitu, Ruah kubur. Nah, setiap perayaan hari Ruah kubur itu semua masyarakat tuh pergi ke kubur rame-rame, terus itu bakal ngadain yasinan bareng-bareng. Jadi seolah-olah pokoknya kuburan hari itu ramai banget, semua orang pada yasinan bareng di situ. Nah, terus banyak juga orang yang jual-jualan kan. Nah, terus itu langsung sekali nganggung. Terus di sini juga ada satu lagi yang favorit banget, perang ketupat. Perang ketupat itu cuma ada di satu daerah, itu di Petaling. Dia itu ketupat yang udah jadi itu, yang udah dibuat beras itu bakal diperang. Tapi itu cuma dilakuin sama orang-orang yang udah tertentu aja, tapi ditonton banyak orang. Pokoknya dari daerah-daerah itu banyak yang pergi ke apa namanya daerah tersebut cuma untuk menyaksikan itu kan. Nah, terus yang bedanya lagi kan itu kan Lebaran tuh. Nah, walaupun kita nggak kenal sama orang yang punya rumahnya, tapi kalau lagi ada adat perang ketupat itu, kita boleh mampir ke rumah siapapun itu. Dan nanti orang-orang yang punya rumah itu, walaupun nggak kenal, dia bakal manggil, "Hei sini, ayo bertamu sini." Walaupun kita nggak kenal, kita masuk, makan aja gitu. Nah, nanti kenalnya bisa dari situ, gara-gara perang ketupat bisa jadi kenal sama orang di sana. Pokoknya walaupun nggak kenal pun pasti kita disuruh masuk, makan-makan aja gitu. Pun kalau orangnya masak, mereka itu masak ayamnya langsung 100 kilo satu rumah. Ada yang 80 kilo, cheese, ayam, daging gitu. Nah, terus juga ada kalau lagi musim padi. Kalau lagi musim padi juga di sini ada yang namanya pesta padi. Pesta padi itu nanti bakal dibagi-bagiin ke desa, terus juga itu ada nganggung juga. Terus ada juga yang untuk orang yang agak kepercayaannya lebih ke mistis sih, itu mereka itu kadang ada pengadaan ngasih
apa sih makanan ke laut gitu. Mereka tuh percaya bahwa ya, ya. mereka itu mereka itu percaya bahwa kayak rezeki mereka itu bisa datang karena bukan karena Tuhan, bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang mereka percaya beda itu. Nah, mereka kasih makanan itu banyak banget, pokoknya daging, ikan, itu rame-rame, dihanyutin di pantai, kayak dibuat pesta gitu loh. Tapi itu hanya kepercayaan dari orang Bangka Belitung tersendiri atau emang semua orang gitu dari kalangan agama yang lain gitu? Yang mananya? Yang itu ngasih ke sesajen ya. Oh, kalau itu sih cuma orang tertentu, orang-orang yang emang kayak yang agak mengarah ke gimana lah, tahu yang ke gitu. Dari turun temurunnya. Oh begitu ya, ternyata ya. Keren banget nih, Kori, mengenai destinasi yang didestinasikan Anda. Menarik banget nih buat dikunjungin sekalian, refreshing juga kan ya. Pastinya teman-teman sekalian udah nggak betah banget nih di rumah di era COVID-19 ini kan selama 1 tahun nggak jalan-jalan. Oh iya, kebetulan saya dari tadi mau nanya nih, Kak. Kakak kan sendiri ini duta wisata di pulaunya. Apa sih kontribusi kakak untuk pulaunya sendiri? Jadi untuk kontribusinya saya itu mengajar anak-anak yang kurang mampu di daerah saya. Dalam mengajarnya itu kayak emang udah dibuat suatu bangunan yang khusus anak-anak itu, tapi belajarnya itu cuma dalam 1 minggunya itu cuma 5 hari. Oke. Gimana sih nih? Ceritain dong, kan Anda nih bisa jadi duta wisata di pulaunya sendiri gitu. Kayaknya emang harus ada bakat gitu atau kemampuan yang mumpuni gitu untuk menjadi duta wisata di pulaunya tersebut. Untuk pertama kali ikut tes duta wisata itu pertama itu untuk orang-orang yang udah pernah kayak apa ya, yang udah dikenal lah ibaratnya di daerah itu, misalnya dengan bakat-bakat yang udah pernah ikut lomba tari, lomba modeling, terus nah kebetulan kan kemarin saya itu pernah memerankan film Bangka Belitung yang judulnya Menteri Kurau, itu film layar lebar. Nah terus jadi saya tuh udah kayak ibaratnya udah ada, kalau di Bangka Belitung itu kan karena pulaunya itu nggak terlalu besar, jadi kayak udah punya nama-nama lo kayak ini loh anak-anak yang pernah, jadi itu tuh diikut di kayak kayak dirujuk, coba ikut duta wisata gitu kan. Secara kan kalau main film itu kan kemarin kita udah keliling semua wisata yang ada di Bangka Belitung waktu tag filmnya kan. Nah jadi waktu ikut tes itu juga mesti tes juga lawan sama yang anak-anak modeling, terus anak-anak manajemen kayak gitu. Nah, itu mulainya awalnya tesnya itu tinggi badan sama berat badan, terus tes bakat, terus dipilih dari sebanyak orang itu 10 perempuan dan 10 laki-laki. Terus di karantina, terus kita kayak ada babak final gitu kan, ada malam unjuk bakat. Nah, jadi nanti itu semuanya dari karantina itu kan selama 7 hari tuh. Nah, selama 7 hari itu kita tuh setiap individu itu mencari poin-poin sendiri. Gimana sih kayak gue biar bisa punya nilai lebih dari dia gitu loh. Nah, nanti pas di malam terakhirnya itu nilai kita dari hari pertama sampai hari terakhir itu bakal dihitung. Nah, jadi kayak sistem poin itu jadi siap yang banyak poinnya itu deh yang jadi juara gitu. Oke. Wah, pastinya anak muda nih harus seperti ini ya, Kori ya. Maksudnya berbakat banget gitu, sudah berjuang menaikkan destinasi daerah tersebut dengan gerakan bisa bermanfaat untuk kegiatan sosial dan destinasinya menjadi terkenal gitu di Bangka Belitung gitu kan ya. Untuk Nanda sendiri nih, keberatan nggak sih untuk jadi duta wisata? Termotivasi dari apa kalau bisa tahu gitu? Oh, nah kalau untuk keberatannya enggak banget, karena menurut saya dengan saya ikut duta wisata itu saya bisa kayak mengenal yang tadinya cuma tuh kayak oh ini wisata yang di Bangka Belitung. Dengan adanya saya jadi duta wisata itu saya bisa mengenal lebih dalam gimana awal mulanya, terus kayak
eh, bahkan saya kalau keuntungan jadi duta wisata itu, kita itu bakal lebih dahulu mengenal wisata itu dari orang. Jadi kayak waktu masih kayak kalau orang-orang kan kalau misalkan lagi viralnya susah banget gitu bakal untuk ke tempat wisata itu karena tapi kalau misalkan ada acara duta wisata, nah tempat itu bakal ditutup, bakal ibaratnya kayak di booking deh untuk semua keluarga duta wisata emang untuk berkunjung gitu. Terus kan kalau duta wisata itu kan bakal kenal sama daerah-daerah lain, jadi banyak pengalaman, banyak teman dan mengasihkan. Oke, Kananda, gitu aja ya. Ini terima kasih banget ya udah menjelaskan gimana keadaan Bangka Belitung dari mulai destinasinya sampai perjalanan Kananda nih jadi duta wisata. Oke, Kananda, kita tutup aja ya nih talk show kali ini. Semoga bermanfaat nih bagi kalian yang menonton. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam ya. See you next time. See you.